saat ini polisi lebih mengedepankan restorasi justice atau RG dalam penanganan pokok perkara. Nah, jadi lebih kepada musyawarah lah. Dibutuhkan keberanian sebagai pemimpin Polri. Ingat, dibutuhkan keberanian ya dalam memberantas segala aspek hukum yang tidak sejalan. Ketika Polri tidak bisa terintervensi oleh apapun itu namanya, orang juga mau korupsi bingung. Oke, selamat malam pemirsa. Dimanapun Anda berada, hari ini suasananya di spesial interview santai banget karena yang datang ini anak muda. Anak muda tapi sepak terjangnya luar biasa. Ini Bang Andrio Cesario. Siap, Komandan. Ketua Umum Barisan 8 Center. Siap. Ini termasuk relawan Pak pasangan Prabowo Gibran 2024, ya. 2024 pemilu kemarin. Mereka ada di 28 provinsi ya Bang ya? Ya. 28 provinsi di 28 apa 33? 28. 28 provinsi. Sampai provinsi paling timur di mana? Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Nah, kita mau bicara tentang Polri. Siap. Bertepatan dengan hari ulang tahun Polri yang ke-79. Bayangkara. Nah, hari ulang tahun Bayangkara. Nah, kita mau dengar dulu bagaimana Bang Andrio melihat kepolisian Republik Indonesia kita sampai sejauh ini, Bang. Ya. Saya mau mengucapkan khususnya kepada sahabat-sahabat seluruh Indonesia, khususnya untuk Mabes Polri, selamat ulang tahun untuk Polisi Republik Indonesia, Bayangkara yang ke-79, semakin presisi untuk masyarakat dan semakin berjuang untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya di pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana untuk Polri saat ini. Polri saat ini semakin membaik. Apa yang dilakukan teman-teman Polri sudah cukup luar biasa. Walaupun masih banyak sekali PR-PR yang harus diperbaiki. Baik itu internal ataupun kepada masyarakat. Nah, Polri ini kan yang kita tahu ya, kita belajar dari cerita era Kapolri Pak Sugeng yang pertama itu jadi sahabat masyarakat, benar-benar pengayom masyarakat. Ini kan menjadi sesuatu tugas yang tidak mudah. Karena Indonesia ini memiliki multikultur masyarakatnya. Jadi pendekatan secara psikologi, pendekatan secara adat kepada seluruh masyarakat Indonesia itu tidak mudah. Banyak yang harus dipelajari, baik itu karakteristik masyarakat ataupun mengenai edukasi tentang pendampingan hukum kepada masyarakat. Karena Polri ini kan adalah aparat penegak hukum. Jadi cara Polri untuk semakin baik ke depannya itu tergantung daripada kemajuan pola pikir pemimpin, kemajuan pola pikir para leaders yang ada di Mabes Polri tersebut. Indonesia juga semakin maju, tapi persoalannya juga makin kompleks. Makin kompleks. Nah, bagaimana Bang Andrio melihat kapasitas dan kapabilitas Polri dalam mengadaptasi diri dengan persoalan-persoalan yang ada? Nah, saat ini kan kita melihat bahwa cara-cara konservatif yang zaman dulu sudah mulai ditinggalkan. Satu contoh dari tata cara penanganan kasus, tata cara penanganan masalah-masalah di masyarakat itu semakin dikedepankan, semakin humanis.
Contoh, saat ini polisi lebih mengedepankan restorasi justice atau RJ dalam penanganan pokok perkara. Restoratif justice, ya. Nah, jadi lebih kepada musyawarah lah, lebih kepada pendekatan humanis itu yang salah satu yang menurut saya kemajuan dalam internal Polri sendiri. Akan tetapi masih banyak tugas, Bro, Ya. sebagai polisi itu. Masih banyak harus berbenah diri. Berbenah diri itu apa? Harus internalnya diperbaiki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya itu bisa mengikuti sesuai dengan era zaman sekarang. Di luar itu kan banyak banyak masalah yang dihadapi ya di tengah masyarakat. Jadi dibutuhkan juga ketegasan. Bukan tidak ada ketegasan, tapi dibutuhkan ketegasan dalam mengusut tuntas suatu masalah-masalah pokok perkara. Dan dibutuhkan keberanian sebagai pemimpin Polri. Ingat, dibutuhkan keberanian ya dalam memberantas segala aspek hukum yang tidak sejalan dengan pemerintahan. Keberanian itu apa? Keberanian mengusut masalah di dalam internal Polri dan keberanian untuk informasi hukum yang ada di pemerintahan saat ini. Oke. Tadi Mas Andrio bilang polisi itu semakin humanis. Ya. Saya tadi sempat baca-baca beberapa tulisan juga pendapat-pendapat para tokoh yang mereka memberikan catatan kritis ke Polri Ya. di ulang tahunnya yang ke-79 Ya. tanggal 1 Juli. Nah, dari kontras misalnya, mereka masih memberi catatan penting buat Polri adalah Polri masih termasuk salah satu institusi yang paling tinggi melakukan tindakan penyiksaan gitu. Bagaimana seharusnya Polri ke depan? Karena kan semboyan Polri itu adalah mengayomi, melindungi, melayani. Ya. Jadi kalau tadi Mas bilang Polri harus semakin humanis, emang ya itu nafas mereka yang tiga tadi itu kan, mengayomi, melindungi. Tapi bagaimana dengan data ini yang mengatakan sepertinya internalisasi prinsip dasar HAM itu yang ada di Perkap. Perkap 2009 itu nomor 8 tahun 2009 itu sepertinya belum maksimal. Nah, menurut Bang Andrio gimana caranya supaya Polri kita itu benar-benar menjadi sahabat masyarakat? Presisi jadi makin presisi makin di hati gitu. Itu harus menjadi salah satu catatan penting dalam menegakkan supremasi hukum yang ada dan menjalankan tupoksi sebagai Polri. Nah, kalau ada memang temuan-temuan seperti itu, sebaiknya itu menjadi salah satu pertimbangan pemimpin yang akan datang. Ya, harusnya juga lebih berani dalam melaksanakan tugas-tugas tanpa intervensi. Lebih berani kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas sebagai polisi Republik Indonesia tanpa intervensi. Artinya apa? Ketika Polri bisa berdiri mandiri, independen, maka hati masyarakat itu semakin dekat dengan para penegak hukumnya. Kenapa? Karena sebagai seorang penegak hukum itu harus clear and clean. Jangan ada keterpihakan pihak manapun. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu masalah, melihat itu secara objektif. Bukan berdasarkan titipan siapa, ataupun orang siapa, ataupun dari mana. Jadi dengan adanya kemandirian polisi, kemandirian Polri otomatis akan tegak lurus kepada pemerintah dan tegak lurus terhadap aturan hukum yang ada dan bisa bertindak secara clean and clear. Nah, sehingga apapun yang namanya cerita di masa lalu itu bisa terobati. Ya, kalau misalkan itu kan juga harus dibuktikan juga kan, kontras. Bisa misalkan ada temuan ya bisa sampaikan ke Propam atau bisa sampaikan ke Paminal Polri untuk ditindaklanjuti.
ketika ada temuan hal-hal yang disampaikan sebagaimana yang dimaksud penyiksaan dan lain-lain. Akan tetapi begini, dalam kita melaksanakan tugas sebagai polisi, tentu banyak sekali hambatan dan kendala di lapangan. Karena itu, saya tadi bilang, rambut sama hitam hati boleh beda. Karena ketika para petugas sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum, dia harus benar-benar bersih dari tekanan, bersih dari intervensi, bersih dari titipan manapun. Sehingga dalam memutuskan suatu pokok perkara itu melihat secara objektif. Kembali lagi kepada perbuatan yang melanggar hukum seperti apa sampai dengan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Oke. Polri ini organisasi yang sangat besar ya kan. Sampai ke pelosok-pelosok. Betul. Sebagai penegak hukum kita tentu berharap banyak sama terhadap organisasi institusi Polri ini. Nah, yang jadi banyak sorotan belakangan ini adalah bagaimana sinergisitas antara setiap para penegak hukum itu. Kita kan punya Kepolisian Republik Indonesia, Kehakiman, TNI dan Kejaksaan, termasuk KPK juga kan. Nah, kalau Mas Bro melihat dulu kan sering kadang-kadang ada gesekan tuh ketika ada kasus korupsi dan lain-lain, apalagi ketika tersangkanya itu menyangkut orang-orang dari institusi yang bersangkutan ya, entah dari kejaksaan. Tadi bukan Mas Bro bilang polisi itu harus mandiri dan independen dalam menghadapi kasus ya, karena secara struktural dia juga tidak sepenuhnya independen gitu kan. Dia ada langsung dibawa ke presiden apa? Ya. Jadi secara struktural pastinya tidak sepenuhnya independen. Bagaimana dengan melihat sinergisitas antara Polri dengan para penegak hukum lain? Ya, kalau sekarang sih romantis ya TNI dan Polri ya. Saya melihatnya. Dan itu bagus. Bagus dalam memberikan contoh pendidikan dan edukasi kepada masyarakat. Artinya para penegak hukum itu memang harus saling bekerja sama, harus saling bersinergi dan saling mengisi input satu sama lain. Kalau TNI kan ya menjaga ketahanan, pertahanan. Dan kalau Polri itu kan lebih ke sivil ya, civil society dalam law enforcement-nya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tugas masing-masing itu punya bobot dan nilai daripada sebuah institusi. Nah, misalkan kejaksaan mungkin dalam penyelenggaraan atau putusan perkara pidana ataupun perdata, ya itu juga memang harus bersinergi dengan polisi juga. Jadi polisi ini core ini kemana-mana, bro. Jadi dia bisa ke TNI, bisa ke Polri, bisa kemana aja untuk yang namanya melakukan penegakan hukum. Dan itu sinergi itu saya lihat bagus kesininya. Apalagi presiden kita adalah presiden yang mempunyai jiwa dan mental seorang panglima, otomatis dia sudah punya aturan terhadap lembaga-lembaga hukum yang dipimpin beliau. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, Polri itu akan lebih mandiri, lebih profesional dan lebih objektif dalam melakukan dan melangkah menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Mandiri itu artinya bukan di bawah terlepas dari perintah presiden sebagai panglima tertinggi ya, karena itu posisi strukturalnya. Tapi mandiri di sini artinya berani melakukan suatu kajian, tindakan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun itu. Independen. Siapapun itu. Nah, dibutuhkan pemimpin juga yang mempunyai jiwa dan nyali yang tidak kaleng-kaleng. Saat ini bagus pemimpin-pemimpin saat ini, tapi diharapkan ke depannya juga dengan adanya perubahan era zaman tuntutan zaman lah ya. Untuk kelanjutannya pemimpin-pemimpin di Polri ini juga
dibutuhkan orang-orang yang berwawasan tinggi, mempunyai visi dan misi yang luar biasa, dan mempunyai keimanan dan ketulusan kecintaan terhadap masyarakat. Jadi sehingga dalam melaksanakan tupoksi sebagai penegak hukum itu benar-benar with caring, with love, ya, bukan karena sesuatu. Dan pemimpin di Polri ini saya pribadi mengharapkan gini bro, ada namanya orang-orang yang berprestasi dalam akademik pendidikan di Polri. Saya mengharapkan ke depannya mungkin bisa jadi pertimbangan Pak Presiden juga memimpin pemimpin-pemimpin ini yang kalau bisa dengan nilai akademik yang bagus. Adi Makayasa lah. Adi Makayasa kalau di Polri ya. Sehingga bisa memberikan suri tauladan contoh-contoh ke bawah generasi-generasi Polri dengan pendidikan sistem akademik yang mumpuni juga. Ketika kita memiliki pemimpin yang smart, yang berwawasan, berintelijensi luas dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pemerintah dan presiden, otomatis lembaga itu menjadi sangat luar biasa. Dan saat ini kan Adi Makayasa banyak dari antar angkatan ya bro ya. Dan itu harusnya menjadi salah satu barometer dan pertimbangan. Bukan berarti yang tidak Adi Makayasa tidak boleh jadi pemimpin, boleh, tetapi bisa dipertimbangkan karena ketika nilai akademiknya tertinggi, otomatis dia mempunyai intelijensi yang baik dan bagus. Dan nilai itu pasti ekstraksi dari bukan sekedar intelijensi doang, ya, betul. Tapi kedisiplinan, kerja keras. Betul, kerja keras dan lain-lain. Bukan rahasia umum lagi kalau mau ngurus sesuatu itu harus gimana. Nah, itu harus dihilangkan. Artinya dengan adanya sistem yang terus berkembang, terus diperbaiki, akan juga menghilangkan pungli-pungli yang ada. Betul. Nah, ketika pemimpin yang mempunyai leadership yang tinggi juga, kecintaan terhadap masyarakat dan instansi juga, otomatis institusi itu juga akan lebih wise ke depannya, lebih dewasa, lebih berkembang kepada pembinaan organisasi kepada kader-kadernya. Seperti itu bro. Saya juga informasi apapun terhadap Mabes Polri, saya juga luar biasa melihatnya. Lebih transparan gitu. Dan apresiasi terhadap Kadifumas Mabes Polri, Pak Kadifumas kita, itu dalam memberikan laporan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat itu aktif dan sangat luar biasa. Menurut Mas Bro, secara internal PR apa yang paling besar? Ya banyak yang harus ditingkatkan, yaitu domainnya kepada para pemimpin Kapolri. Ya contoh misalkan lebih kepada penataan administrasi, lebih mengedepankan edukasi kepada jajaran-jajaran bawahnya. Jangan lagi ada seorang berpangkat kombes yang bergaya jenderal, jangan lagi ada seorang kapolsek yang tidak mau mendengarkan masyarakat. Jadi jangan ada lagi gaya-gaya bosi di dalam internal, tetapi bagaimana edukasi diberikan dari tingkat tertinggi di struktur Mabes Polri itu memberikan edukasi ke bawah itu sehingga menjadikan sesuatu perubahan yang dihasilkan oleh internal Mabes Polri yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Pak Listio Sigit selaku Kapolri kita itu menggaungkan semboyan presisi. Ya. Kalau menurut Bang Bro sejauh mana ya implementasi semboyan itu? Ya, semboyan itu kan bisa aja kita buat. Semboyan tagline atau apapun itu bisa kita buat. Kalau ditanya bagaimana semboyan presisi itu, tanyakan kembali kepada masyarakat, apakah sudah merasakan hal seperti itu. Nah, saya rasa saya sebagai masyarakat adalah sudah merasakan perubahan, sudah merasakan kemudahan, baik itu berinteraksi, laporan dan lain-lain,
pendampingan hukum dan edukasi tentang hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri. Jadi peningkatan itu ada terus. Dan Pak Listio Sigit sangat luar biasa dalam melakukan transformasi perubahan-perubahan di Mabes Polri. Oke, kalau dikasih nilai untuk implementasi semangat presisi ini berapa persen? Aduh, 1 sampai 10 deh. 1 sampai kalau 10. dalam penilaian itu saya rasa nggak objektif, bro. Cuman kalau ditanyakan ke saya, kalau nilai sempurna itu adalah 10 karena itu tidak mungkin. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nah, tetapi bolehlah kita kasih nilai 8, 9 itu masih bolehlah. Tapi kalau 7 ke bawah berarti masih banyak yang harus diperbaiki, banyak sekali. Tapi sekarang harus ditingkatkan. Semakin ditingkatkan, semakin diperbaiki sehingga mendekati namanya luar biasa. Bukan sempurna. Kalau kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, brother. Oke. Di beberapa media sejumlah tokoh itu menyampaikan catatan kritis. Yang selain tadi yang disebut kontras, ada juga tokoh yang mengatakan Polri di usia 79 tahun ini harus lebih memperkuat reformasi internal. Ya betul, itu saya bilang. Reformasi internal. Ketika internalnya ini diperbaiki, maka hasil outputnya kan bagus. Nah, di usia 79 ini usia yang tidak lagi muda. Usia pendewasaan. Artinya seseorang yang dewasa itu sudah bisa berpikir mana yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, dan masa depannya. Bukan seseorang yang masih diatur oleh kepentingan sesuatu dan ataupun sifat kanak-kanakan yang masih nakal, masih tidak tertib, masih tidak beres di dalam internalnya itu. 79 ada usia yang cukup mature. Dan saya harapkan di usia 79 masuk ke 80, Polri menjadi institusi yang selalu dibanggakan masyarakat, selalu dibanggakan oleh bangsa Indonesia, dan sudah tidak ada lagi namanya berseragam Mabes Polri atau seragam coklat itu mempunyai catatan yang kurang baik untuk masyarakat. Tapi seragam coklat Mabes Polri adalah sahabat masyarakat, pengayom masyarakat, dan problem solver untuk masyarakat. Jangan ada lagi lah temuan-temuan atau bahasa-bahasa miring yang tidak pantas sebagai pelindung masyarakat. Karena kita bangga sama Polri. Ya kalau nggak ada polisi hancur negara ini. Maksudnya nggak ada yang ngatur, nggak ada tata tertibnya, nggak ada, ya semakin menjadi-jadi. Nah, selain bertugas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sosial, ini kan kita juga kita melihat negara ini salah satu persoalan akut yaitu adalah korupsi. Dan ini Pak Prabowo teriak terus ini. Nah, di kepolisian sendiri, kalau menurut Mas Bro, bagaimana kegigihan untuk memberantas korupsi? Karena kalau selama ini kita lihat kan banyak kasus-kasus gede itu sekarang digarap oleh kejaksaan. Bahkan sempat ada isu-isu miring waktu itu ada Jampitsus itu si Febri Diansa yang diikutin Brimob dan kayak ada persaingan gini. Sebenarnya persaingan itu bagus ya kalau bersaing untuk memberantas kasus korupsi. Nah, kalau dari polisi sendiri yang Mas Rio lihat itu segigih apa mereka? Jadi gini, kita tahu presiden kita itu sangat luar biasa, punya akhlak yang mulia, memberantas korupsi yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Tapi ingat pesan beliau, jangan main-main terhadap korupsi ini. Jangan main-main terhadap pemberantasan korupsi. Kalau masih main-main, hati-hati. Pesan beliau jelas, bukan untuk masyarakat aja, tetapi untuk para penegak hukumnya juga loh. Para aparat birokrasi dan lain-lain, baik BUMN, baik apapun itu namanya. Pesan beliau jelas. Nah, kalau ditanyakan bagaimana Mabes Polri dalam meningkatkan kinerja dalam memberantas korupsi,
per hari ini sudah cukup terlihat dan sangat luar biasa. Tinggal di dalam internal polisi itu kan ada divisi-divisinya, bro. Ya. Ada Krimsus, ada Tipiter, ada bidang-bidang tertentu. Nah, itu harus diberikan edukasi-edukasi bagaimana proses penyelidikan, penyidikan itu bisa mandiri tanpa intervensi apapun. Jadi ketika ada laporan, ada temuan dan lain-lain, maka proses itu bisa berjalan tanpa adanya hambatan. Makanya saya bilang, ketika Polri ini mandiri, tegak lurus pada presiden tanpa intervensi apapun, maka bekerjanya juga enak. Ketika Polri tidak bisa terintervensi oleh apapun itu namanya, orang juga mau korupsi bingung, bro. Orang juga melakukan kejahatan juga bingung. Ini nggak bisa disuap, nggak bisa dititip, nggak bisa diintervensi, nggak bisa diapa-apain, otomatis niat pelaku kejahatan itu akan berkurang. Dari niat pelaku kejahatan, itu awalnya terjadinya transaksional. Kalau kita lihat, polisi bisa 86, bisa ini, bisa itu. Maka si niat pelaku itu bisa terakomodir. Ya. Tapi ketika polisi bilang, gila polisi udah nggak tegak lurus, nggak bisa di 86 kan, polisi nggak bisa dinegosiasikan, nggak bisa diintervensi oleh apapun itu namanya, maka si niat pelaku insya Allah akan berkurang. Dan saya lihat ya dari hal kecil aja lah ya. Misalnya dulu di sosial media itu rame polisi di tol mendekati truk-truk ekspedisi atau pungli. Pungli. Tapi belakangan ini saya nggak tahu apa karena saya belakangan ini jarang berselancar di sosial media. Tapi kayaknya sudah semakin menurun dan ini berarti ada apa namanya? Kemajuan. Ada kemajuan, ada itu bro, makanya kita juga sebagai masyarakat juga wajib mengapresiasi hal-hal seperti itu. Dan kedua, masyarakat juga harus mengapresiasi kepada masyarakat sendiri. Karena apa? Kalau tidak ada yang berani memviralkan, memvideokan atau apapun namanya, ya, itu tidak akan menjadi suatu koreksi. Nah, saat ini kan banyak yang berani memviralkan, berani memvideokan. Itu bagus untuk koreksi para oknum-oknum yang Mas Bro sampaikan tadi. Dalam tanda kutip yang melakukan pungli dan lain-lain. Nah, mungkin contoh kenapa harus ada peningkatan sistem? Mungkin ada sistem pengawasan terhadap internal lebih ditingkatkan. Nah, artinya bila perlu tiap deputi, tiap divisi, tiap departemen itu libatkan para intelijen di dalamnya. Intelijen dalam yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawasi kinerja tiap-tiap departemen tersebut. Misalkan lantas ada pengawasnya. Nah, jadi lebih ditingkatkan untuk pengawasan internalnya mungkin. Saya nggak tahu ya, apa Paminal kah, apa Propam untuk mengawasi hal-hal tersebut. Dan polisi sekali lagi juga wajib dikritik dan mau dikritik oleh masyarakat. Jangan juga merasa super power dan nggak bisa dikritik, nggak bisa di ini. Kapolri sendiri kritik untuk membangun, itu kan bagus. Pak Sigit sampaikan itu. Nah, itu harus ditingkatkan, tapi masyarakat juga harus mengkritik sesuai dengan norma-norma. Jangan asal mengkritik tapi tidak ada aturan, tidak ada norma. Harus berdasarkan semuanya aturan lah. Karena negara ini kalau tidak ada aturan ya namanya negara amburadul. Harus bedakan kritik dan caci maki. Kalau caci maki itu hujatan namanya, itu ada koridornya dan itu ada hukumannya. Tapi kalau kritik untuk membangun atau menyampaikan sesuatu untuk kebaikan, sah-sah saja. Jangankan seorang Kapolri yang sudah menyatakan bahwa kritik institusi Mabes Polri untuk membangun. Wong Nabi Muhammad aja masih mendengar kok aspirasi. Rasul gitu loh, sucinya manusia. Lagi kita kita nih manusia yang penuh dengan dosa, masa kita nggak bisa
antipatik dikritik. terhadap masukan dan kritik. Itu kan tidak mungkin. Seperti itu, Bro. Siap. Yang terakhir Mas Bro. Yang banyak juga nggak apa-apa. Oh ya. Gitu. Soal tadi biasanya kan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dan lain-lain itu disebut oknum. Ya enggak? Saya nggak setuju. Nah, gimana? Kalau, sorry ya, terkesan menutupi kalau bahasa oknum itu. Kalau memang polisi atau anggota yang melakukan tindakan menyalahi aturan, sebutkan. Karena kenapa? Ketika oknum itu kesannya kita berlindung di balik suatu paradoks kalimat. Iya. Tapi ketika kita sampaikan, ya, bahwa ada anggota polisi dari kami yang melakukan tindakan ini dan kami akan lakukan hukuman seberat-beratnya. Hukuman disiplin kah, hukuman apapun itu. Nah, itu yang menjadi salah satu perubahan nantinya untuk internal Mabes Polri. Jadi jangan ada istilah oknum, saya nggak setuju. Kalau emang salah, salah aja. Gitu. Dan kalau oknum harusnya diproses secara hukum yang tegak. Karena kan bukan institusi ini oknum. Berarti yang kita adilin individu, pribadi kan, di luar seragam coklatnya dia misalnya. Berarti harus diadili seadil-adilnya. Ya memang bukan hanya seadil-adil, seberat-beratnya. Karena kenapa? Beliau adalah penegak hukum, kok bisa melakukan tindakan hukum yang menyalahi aturan hukum. Betul. Berarti mentalnya yang bermasalah. Udah mental yang bermasalah, berarti orang ini tidak bobok, tidak cocok untuk menjadi penegak hukum. Satu, harus diberikan hukuman yang berat dan harus diberikan hukuman sanksi, baik itu administratif ataupun sanksi-sanksi pidana ataupun sanksi-sanksi yang berlaku terhadap anggota-anggota kepolisian yang melanggar aturan hukum. Jadi gini bro, intinya bahwa saya bilang tadi, pekerjaan polisi ini banyak banget. PR polisi ini banyak banget. Bukan hanya membenahi internal, tetapi harus juga sadar diri satu sama lain. Jadi ingat loh, suatu bangsa yang berhasil itu harus mempunyai law enforcement yang tinggi. Ya, betul. Ketika kita lihat di Singapura, saya pernah atau negara-negara lainnya lah, yang terdekat saya sampaikan mungkin di Singapura ya. Saya pernah melihat ada cerita ya, ada seorang anak muda, anak muda yang membawa mobil dalam pengaruh alkohol. Ketika diberhentikan oleh polisi, maka si anak muda itu menyampaikan bahwa, saya adalah anaknya si ini, si anu, ataupun anaknya menteri kah, atau anaknya pejabat. Dan si polisi bilang, saya tidak peduli kamu anak siapa, saya digaji untuk menegakkan aturan dan supremasi hukum yang ada di negara itu. Nah, contoh hal seperti itu adalah contoh yang sangat luar biasa. Yang saya berharap itu bisa ditegakkan di republik kita yang kita cintai ini. Jadi ketika law enforcement-nya tinggi, aparat penegak hukumnya juga mempunyai kapasitas dan kapabilitas serta edukasi yang baik terhadap masyarakat dan internalnya, maka insya Allah negara kita siap untuk tinggal landas, siap menuju ke era keemasan. Tapi ketika aparat kita bobrok, boro-boro kita ngomong Indonesia maju, Indonesia emas, kalau kita tidak bisa membenahi internal kita, bagaimana kita bisa menjadi role model yang baik untuk orang lain. Yang ada bukan Indonesia emas, nanti Indonesia kardus, jadi nggak kuat. Dan ingat pesan Bapak Presiden kita sekali lagi, bahwa siapapun yang melanggar aturan hukum, siapapun yang melakukan korupsi atau apapun, siap-siap akan diadili ataupun ditertibkan. Bagi yang tidak mau ikut, silakan. Bagi yang mau ikut, bagus. Nah, itu sangat luar biasa. Dan saya berharap sekali lagi dalam diskusi ini bisa tersampaikan ke teman-teman Mabes Polri, tolong self introspection lah.
kepada Mabes Polri. Karena sudah luar biasa, akan lebih luar biasa kalau Polri bisa lebih terbuka dan lebih menerima saran-saran yang terbaik untuk perubahan di Mabes Polri. Dan kelihatan dari segi pelayanan udah lumayan, Oke, udah berkembang. udah oke Kemarin kok. saya sempat ke Serang tuh. Siap. Kasat Reskrimnya Pak Solahuddin. Itu ramah sekali. Maksudnya saya kan tidak pernah menyangka bisa, kita tadinya mau meliput ada kasus di sana. Dia melayani orang yang berkasus itu, terus kita juga dikasih ngobrolnya kayak seperti kita konsultasi gitu. Dan saya selama hampir 4 jam kita duduk ngobrol itu. Sampai di ngobrol sama beliau Pak Solahuddin, Kasat Reskrim Polresta Serang itu ngobrol, saya jadi betah di situ karena kayak ngobrol sama teman. Kalau dulu kan kita takut sama polisi, apalagi saya masih kecil, Bos. Iya, takut sama polisi. Sekarang itu lebih gaya bicaranya, cara penerimaannya, melayani, wah keren banget. Saya bilang ini. Ya karena itu polisi itu bukan untuk ditakuti. Iya, betul. Polisi itu adalah temannya masyarakat. Ya. Ketika polisi itu ditakuti, berarti polisi itu adalah monster. Betul. Monster yang menakutkan. Kalau monster yang menakutkan, otomatis masyarakat akan jauh. Betul. Ketika masyarakat akan jauh, maka monster ini siap-siap tenggelam. Siap. Tapi ketika sosok polisi itu menjadi sosok angel, sosok malaikat, sosok pelindung, sosok pengayom, sosok kebapaan, atau sosok yang bisa diilustrasikan sebagai problem solver ya masyarakat, maka polisi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu bangsa. Nah itu saya bilang, dan bagus sih saat ini saya lihat banyak Kapolda, banyak Kapolres yang sudah down to earth ya gaya dia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bukan lagi merasa saya jenderal bintang 2, saya ini, masyarakat mau mendekat, mau ngadu, nggak bisa, sana gimana. Ya udah, itu udah kolot lah. Dan gak laku yang kayak begitu. Betul. Bener. Karena ada masanya, bentar lagi Anda pensiun kok, gitu loh. Tapi kalau Anda dekat dengan masyarakat, Anda cinta masyarakat, Anda berbaik hati dengan masyarakat, masyarakat sampai dengan kapanpun akan mengenang Anda dan akan melihat Anda sebagai figur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sekarang banyak jenderal Kapolda yang yang bikin konten. Betul. Terus kedekatan dia dengan masyarakat tanpa canggung, dan itu saya berharap bukan hanya sekedar konten tapi itu adalah aplikasi dari dalam hati. Ya. Tapi kalau itu hanya sekedar konten, ingat, hasil adalah efek samping dari apa yang kalian lakukan. Nah. Dan harapan saya sih sikap humanis seperti itu tidak mengurangi sedikit pun ketegasan ketika menangani perkara. Betul. Karena kita orang Indonesia ini kadang-kadang sudah teman akrab lagi ini. Nggak bisa, makanya ketika polisi itu mandiri dengan gaya yang humanis, maka ketika dihadapkan suatu permasalahan, pertama yang harus dikedepankan adalah aspek hukumnya. Kedua, ketika memang ada keterselisihan, apabila bisa dikedepankan restorasi justice, maka kedepankanlah. Tapi kalau tidak bisa dilakukan beberapa tahap yang disampaikan, maka tegakkan aturan setegak-tegaknya. Merah putihkan. Mau dia di belakangnya siapa, mau dia siapa, merah putihkan. Tegak lurus pada aturan dan supervisi hukum yang ada. Maka masyarakat akan semakin mencintai teman-teman di Bayangkara. Oke. Coba sampaikan pernyataan cinta buat Polri kita di ulang tahun ke-79 ini. Kami bangsa Indonesia, khususnya saya sebagai masyarakat bangsa Indonesia dan sebagai Ketua Umum Barisan Layar 8 Center, mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa, hormat setinggi-tingginya kepada institusi Mabes Polri. Dan semoga di usia ke-79 ini,
Polri semakin dicintai, semakin dikasihi, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin bijak dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pak Listio Sigit, atas nama saya pribadi, Ketua Umum Barisan 8 Center menyampaikan luar biasa dan hormat setinggi-tingginya. Dan untuk para PJU, pejabat utama, semangat, dan kalianlah yang menjadi barometer perkembangan untuk Indonesia maju. Atas nama seluruh redaksi cumi-cumi.com mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 buat Kepolisian Republik Indonesia. Semakin presisi, semakin di hati. Dan demikian obrolan kita dengan Mas Andrio. Terima kasih di sela waktunya. Salam yang presisi. Sibuknya masih sempatkan diri untuk datang ke Siap, sini. brother. Kita sering, ini Mas Andrio teman ngobrol kita. Kalau ada isu-isu strategis, isu-isu nasional itu kita biasa kalau nggak ketemu di luar pasti ke rumah beliau untuk ngobrol. Jadi terima kasih, selamat ulang tahun 79 untuk Kepolisian Republik Indonesia. Maju terus, makin presisi, jayalah Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya.